Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jadi hari ini kita ibadah perdana di Hotel Haris. Kiranya Tuhan terus memberkati kita di tempat ini dan kiranya saudara juga boleh diberkati di tempat ini. Ini karena jaraknya agak dipisah-pisah saudara, jadi kapasitasnya agak sedikit. Tapi kita berdoa supaya pandemi ini bisa berakhir dengan baik. Amin. Yuk kita berdoa sebelum mulai ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib. Hari ini ya Tuhan, kami memulai kembali ibadah kami, ibadah onsite GBI Kingdom of God ya Tuhan. Biarlah ini menjadi satu permulaan yang baru, di mana Tuhan akan memperlengkapi kami dengan paradigma yang baru, cara berpikir. Perasaan Allah turun atas kehidupan kami ya Tuhan. Urapi setiap kami begitu merindukan satu sama lain ya Tuhan. Kiranya kasih persaudaraan boleh terus melekat ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa yang memuji dan menyembah Tuhan. Urapi ya Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, worship leader, singer, para imam-imam musik ya Tuhan. Guru sekolah minggu, penyambut tamu, untuk persembahan para orang-orang yang berdoa. Setiap umat-Mu, kami semua diberkati pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih. Kami mulai ibadah perdana kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerjalah sepenuhnya di tempat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan kami mengucapkan selamat datang buat yang pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita bisa menjadi keluarga yang baik satu sama lain. Silakan yang melayani. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara onsite. Mari sama-sama kita mau dengan sungguh hati kita datang. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama kata bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, nyanyikan syukurmu. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur kasih setia. Terima kasih Tuhan. Syukur, mari katakan syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita mulai angkat sembah kita di hadapan Tuhan Yesus. Mulai katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu, berterima kasih kepada Tuhan. Kasih setianya selalu ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Mulai sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati
Bukankah Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita, saudara-saudaraku? Kalau kita boleh ada hingga sampai saat ini, semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan dengan rasa syukur kita. Dengan segenap hati kita mau mendatangi Tuhan Yesus dan mengatakan terima kasih Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan Yesus. Bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Bersyukur walaupun sedang di dalam keadaan yang susah. Bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa berkumpul. Bersyukur semua karena Engkau Tuhan Yesus. Ini sebuah syukur kami Tuhan. Mari saudara-saudaraku, dengan kerinduan kita mau menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maukah kita pada hari ini dengan segenap hati memberikan hati dan hidup kita untuk Tuhan, karena terlebih dahulu Dia begitu mengasihi setiap terima kasih. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, sambil berdiri saudara-saudaraku, kita nyanyikan dengan sungguh hati. Katakan, Lord, I give you my heart, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, sekali lagi dengan angkat, sama-sama angkat tangan kita. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath, moment I'm awake, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, kami mau bernyanyi, kami bersuka karena Engkau baik, karena Engkau sungguh baik. Sampai selama-lamanya Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama hari ini kita mau bertepuk tangan, kita mau bernyanyi, kita mau bersuka. Hanya Dia yang layak terima setiap sembah kita. Haleluya. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan
bagimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Lambaikan tangan kita bersama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Biarlah seumur hidup kita mau bernyanyi buat Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya tidak pernah habis dalam hidup kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Berikan suara-suara yang lebih lagi buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap menerima sukacita dari surga, katakan yes. Woo! Sambil bertepuk tangan, sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh itu. Sekali lagi sama-sama.
sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara-saudaraku. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan imanmu sama-sama kita nyanyikan dari awal. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetap Allah kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000
takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Oh, Shekina. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu Yesus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami sungguh bersyukur pada di awal tahun 2022 Tuhan, kami boleh memulai ibadah kami lagi secara onsite. Kami boleh berkumpul lagi, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh bergaul satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Kami bersyukur sepanjang tahun 2021 Engkau menyertai kami di dalam kesesakan, di dalam pergumulan Tuhan, melewati cobaan yang berat, dalam pandemi Tuhan Yesus. Engkau meluputkan kami Tuhan Yesus. Dan Engkau menyertai kami. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau punya rancangan yang baik dalam hidup kami. Bapa, pagi ini kami mau berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang tahun. Buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat rancangan yang baik yang Kau rancangkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan saat ini kami rindu mendengar isi hati-Mu. Berbicara kepada kami, ajar kami untuk kami semakin mengerti akan kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Urapi kami semua untuk kami mampu menerima kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan berkat yang terbaik dari sorga Tuhan. Yang letih lesu Kau berikan kekuatan, kesegaran yang baru. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu menjadi sembuh Tuhan Yesus. Yang putus asa Kau berikan pengharapan yang baru. Apapun pergumulan anak-anak-Mu Bapa, pagi ini Roh-Mu yang kudus melawat dan menolong anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan mereka boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berbicara Tuhan, urapi hamba biar setiap kata yang keluar adalah sungguh berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru ya Bapak Ibu semua. Di tahun yang baru ini saya percaya walaupun dunia di luar sana begitu pesimis, mereka begitu tidak berpengharapan dan menganggap bahwa tahun yang baru ini, tahun 2022 mungkin lebih buruk daripada 2021. Tetapi kabar baik buat Bapak Ibu semua bahwa di tahun apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan akan menyertai kita dan Dia memberikan kemenangan yang pasti buat kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tahun ini melalui hambanya Pak Niko, kita mendapatkan tema tahun paradigma yang baru. Oke. Dan kita akan, saya percaya kita akan mengalami paradigma yang baru sepanjang tahun ini, yang akan mengubah kehidupan kita, mengubah pola pikir kita, mengubah pemahaman kita, sehingga kita akan menjalani satu jalan yang baru. Kita akan mengalami hal-hal yang baru yang gak pernah kita alami sebelumnya. Karena apa? Karena ada perubahan di dalam paradigma kita. Saya bersyukur sekali di akhirnya pada hari ini kita bisa memulai ibadah yang baru ya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan berikan kita tempat yang baik,
tempat yang suasananya lebih baik dari tempat yang ini, dan kita mempunyai tempat untuk sekolah minggu yang baik, dan tempat ini rasanya sangat private ya gitu ya. Satu lantai ini kita bisa pakai semua. Nah, biarlah bukan hanya tempat yang baik, tetapi biarlah hati kita juga betul-betul juga diperbaharui ya. Bukan hanya tempat yang baru, tetapi hidup kita diperbaharui. Saudaraku, tahun paradigma yang baru. Apa itu paradigma? Paradigma itu adalah berbicara tentang pemahaman. Paradigma berbicara tentang pola pikir kita, cara berpikir kita, dasar yang kita percayai, yang kita pahami, saudaraku. Itu adalah paradigma, saudaraku. Paradigma menentukan bagaimana kita melihat hal tersebut, menentukan bagaimana kita menganalisa, dan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan. Itu adalah paradigma, saudaraku. Ketika orang punya paradigma yang salah, maka dia akan melakukan tindakan yang salah, karena paradigmanya sudah salah, pemahamannya salah, saudaraku. Jadi dia akan berjalan sesuai dengan pemahaman yang salah, saudaraku. Tahun ini Tuhan pengen kita punya paradigma yang baru, saudaraku ya. Nah, saudaraku, saya akan mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan sendiri di dalam Alkitab mengajarkan kita bahwa setelah kita menerima hidup yang baru, Tuhan pengen kita punya paradigma yang baru. Sebelum saya sampai ke sana, saya hari ini mau mengajak kita melihat gambar besar daripada rancangan Tuhan. Banyak sekali anak Tuhan, sangat banyak anak Tuhan yang tidak mengerti, tidak memahami gambar besar daripada rancangan Tuhan ini. Hari ini saya mau ngajak kita untuk melihat itu, saudaraku ya. Saudaraku, ketika Tuhan menyelamatkan manusia, saudaraku, ada hal yang dia kerjakan supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Manusia itu pada pertamanya Tuhan ciptakan dalam keadaan yang baik. Tuhan siapkan semua hal yang baik. Tuhan ciptakan semua sudah ada dalam keadaan yang baik. Baru dia ciptakan manusia. Dia sudah siapkan Taman Eden dengan keadaan yang sangat amat baik. Barulah dia tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden tersebut. Saudaraku, ini semuanya adalah yang terbaik. Dan manusia tidak bersusah payah. Segala yang terbaik itu sudah disiapkan oleh Tuhan dan diberikan kepada manusia, saudaraku. Namun, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata demikian. Pada hari engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka kau akan mati. Kita bertanya-tanya, apa yang mati, saudaraku? Yang mati adalah rohnya, saudaraku. Manusia itu diciptakan beda dengan binatang. Manusia diciptakan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan binatang hanya tubuh dan jiwa. Manusia diciptakan memiliki roh. Ini adalah roh Tuhan. Waktu dia menciptakan manusia, rohnya itu dihembuskan ke dalam manusia. Sehingga manusia hidup berdasarkan rohnya Tuhan, saudaraku. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan ngomong kau mati pada saat itu. Yang mati adalah rohnya. Tuhan tidak lagi bergaul, Tuhan usir mereka keluar dari Taman Eden, dan Tuhan tidak bergaul lagi dengan manusia, saudaraku. Dan satu hal yang menjadi salah paham terbesar di seluruh dunia, saudaraku. Salah pahamnya adalah mereka berpikir Allah itu Maha Pengampun. Banyak sekali manusia berpikir Allah itu Maha Pengampun, sehingga kalau kita berbuat dosa, kita melakukan pelanggaran, kita tinggal minta ampun saja. Sebab Allah itu adalah Maha Pengampun. Dan manusia akan diampuni. Saya mau kasih tahu, Adam tidak diampuni. Adam diusir dari Taman Eden. Adam tidak lagi bergaul dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, terkutuklah tanah dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Saudaraku, manusia mulai sejak saat itu mulai mengalami kutuk, saudaraku. Manusia hidup di dalam kutuk. Dulu segala sesuatu sudah disediakan Tuhan. Manusia diberi kuasa untuk mengelola. Sekarang tidak lagi. Manusia hidup di dalam kutuk, saudaraku. Nah, kemudian hal ini ditegaskan kembali ketika Tuhan memberikan hukumnya, yaitu hukum Taurat kepada Musa, kepada bangsa Israel itu. Hukum Taurat adalah hukum yang paling sempurna di muka bumi ini. Namun karena hukum ini adalah standarnya Tuhan sendiri. Ada 600 lebih hukum isi daripada hukum Taurat. Dan ini adalah standar Tuhan sendiri. Dan Tuhan pengen manusia hidup menurut hukumnya. Dia pengen manusia tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Saudaraku, ini supaya manusia punya kesempatan untuk masuk surga. Karena apa? Karena manusia
ketika jatuh dalam dosa, dosa itu mencengkram manusia. Dan dosa tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa menerima manusia yang ada di dalam dosa. Tidak bisa. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Nggak ada. Satupun tidak ada, saudaraku. Anak sulungnya Adam adalah Kain. Kain itu ketika diperingatkan oleh Tuhan, Tuhan sendiri, bukan manusia. Tuhan sendiri memperingatkan Kain. Kain, awas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kau jangan jatuh, kau harus berkuasa atas dosa. Faktanya, Kain tidak bisa berkuasa atas dosa. Dia jatuh dalam dosa dan dia membunuh adiknya Habel, saudaraku. Dan sampai ke sekarang ini, semua keturunan Adam itu berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Semuanya berbuat dosa. Kenapa? Semua keturunan Adam itu dikuasai oleh dosa. Dan kita pengen lepas dari dosa, nggak bisa. Dan menurut hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan, ya nggak, maka kita akan mengalami namanya hukum dosa dan hukum maut. Orang yang jatuh di dalam dosa akan ada hukum dosa, yaitu kutuk. Terkutuklah, saudara boleh baca di dalam Ulangan pasal 28, saya bacain sebentar ya, sebentar aja supaya kita ada gambaran sedikit. Ulangan pasal 28, mulai dari ayat 15, judul perikopnya adalah kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kambing domba, kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar, terkutuklah. Saya tidak bisa baca semua ini, panjang sekali sampai ayat 68. Tetapi inilah gambaran ketika kita hidup di dalam dosa, ada kutuk. Yang kita lihat di dalam pasal 3 Kejadian itu, bahwa terkutuklah tanah. Dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu. Itu hanya satu bagian. Namun Tuhan menegaskan di dalam hukum Taurat, ada begitu panjang kutuk ketika kita hidup di dalam dosa. Saudaraku, saudara tidak akan menjumpai di dalam hukum Taurat ini, bahwa engkau bisa minta ampun kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mengampunimu. Ini salah paham yang terbesar. Saudaraku, terus bagaimana? Apakah kemudian seluruh manusia ini, karena seluruh manusia berbuat dosa, seluruh manusia ini harus masuk ke dalam neraka yang kekal? Apakah seluruh manusia ini harus binasa selamanya? Saudaraku, Tuhan menciptakan manusia, dia sangat amat mengasihi manusia. Namun Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Dan dia tidak bisa mengampuni kita yang hidup di dalam dosa. Tidak bisa. Upah dosa adalah maut. Maka setiap orang yang hidup dalam dosa, dia pasti 100% akan masuk di dalam kerajaan maut. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang kekal. Ini adalah kabar buruk bagi semua orang. Sekarang saya berbicara kabar baik. Kabar baiknya adalah Tuhan membuat satu skenario bagaimana caranya supaya manusia itu bisa selamat, saudaraku. Tapi dia tidak mengorbankan integritasnya terhadap kebenaran, saudaraku. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Semua orang yang keturunan Adam itu berbuat dosa. Maka dia perlu menghadirkan seorang manusia. Manusia, bentuknya harus manusia, karena manusia yang berbuat dosa. Maka dia hadirkan seorang manusia yang bukan keturunan Adam. Itulah sebabnya Yesus itu harus lahir bukan keturunan Adam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah dia membuat Yesus lahir dikandung oleh seorang perawan. Yesus lahir dikandung oleh Roh Kudus. Dengan demikian tidak ada pembuahan suami istri. Yusuf tidak pernah membuahi, tidak pernah melakukan hubungan seks dengan Maria, saudaraku. Sehingga Maria itu di dalam keadaan perawan, dia tiba-tiba dibuahi oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat dia menghamil, saudaraku. Sehingga Yesus ini bukan lagi keturunan daripada Adam. Nah, saudaraku, seorang yang bukan keturunan Adam ini tidak dikuasai oleh dosa turunan tadi. Saya tadi katakan semua keturunan Adam itu dikuasai oleh dosa, saudaraku. Semua, tidak ada satupun, saudaraku. Nah, Yesus ini tidak dikuasai oleh dosa. Karena dia tidak dikuasai oleh dosa, dia harus hidup sama seperti Adam yang lama. Dia harus hidup
Dia bisa bergaul dengan Tuhan, dia adalah anak Allah, sama seperti Adam, dia adalah anak Allah, dan dia bergaul dengan Tuhan, dan dia harus hidup sesuai dengan hukum Taurat. Alkitab mencatat, saudaraku, semua orang tidak berhasil. Bangsa Israel memiliki hukum Taurat, dia tidak bisa hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tidak bisa, nggak ada satupun yang berhasil, semuanya gagal. Memang hukumnya sempurna, tapi kitanya yang selalu tidak bisa melakukannya. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh dosa. Dosa membuat kita nggak berhasil terus untuk hidup sesuai dengan hukumnya. Jadi apa yang terjadi, saudaraku? Yesus tidak dikuasai oleh dosa. Yesus berhasil 33,5 tahun dia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Yesus hidup sesuai hukum Taurat dan dia tidak berbuat dosa. Dan dia juga ditipu oleh iblis. Iblis berusaha menipu dia, mencobai dia. Namun Yesus tidak ditipu, tidak bisa ditipu, tidak berhasil, saudaraku. Dalam keadaan tidak berdosa, Yesus ini Tuhan persiapkan untuk menanggung dosanya semua orang. Dia tukaran hidupnya sama kita. Dia yang tidak berdosa, dalam keadaan tidak berdosa ini, dia berhak untuk menerima semua berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang hidup menurut hukum Taurat. Saya tadi baca lagi Ulangan 28 ayat 1-nya. Judulnya adalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, dan selanjutnya dan selanjutnya. Baca sendiri. Yesus berhak untuk menerima ini karena dia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dan apa yang terjadi? Yesus menukar hidupnya dengan kita. Berkat yang dia miliki, kehidupan dia sebagai orang benar, dia berikan kepada kita. Dan kemudian dia ambil kehidupan kita. Dosa kita dia tanggung. Akibat daripada dosa, hukuman daripada dosa, dia tanggung juga. Semuanya dia tanggung, semua kutuk-kutuk dia tanggung. Ada hukum dosa dan hukum maut. Hukum mautnya masuk ke dalam api neraka, masuk ke dalam kerajaan maut, dia tanggung. Dia jalani semua. Itulah sebabnya Yesus harus mati untuk kita, saudaraku. Nah, waktu Yesus mati, dia bangkit kembali, dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Alkitab mencatat, kita memperoleh hidup yang baru pada saat kita mati bersama Yesus dalam baptisan dan dibangkitkan bersama Yesus, dan kemudian menerima hidup yang baru. Hidup yang baru itu apanya? Apakah tubuh kita baru? Tubuh kita enggak baru, tapi roh kita yang sudah mati itu baru. Saudaraku, saya masuk lagi sekarang ya. Ketika ketika Allah Bapa, Tuhan kita mau menyelamatkan manusia, apa yang dia lakukan? Dia memberikan dua hal. Yang pertama adalah roh kita baru. Saya buka di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-22. Efesus pasal 4 ayat ke-22. Banyak sekali anak-anak Tuhan tidak memahami ini. Tapi hari ini, biarlah kita punya paradigma yang baru dan kita mengerti gambar besar daripada skenario Tuhan yang luar biasa. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan ngomong apa? Ketika dia mau menyelamatkan manusia, dia katakan kau harus menanggalkan manusia lamamu. Manusia lamamu ini tidak tertolong. Kenapa? Dikuasai oleh dosa. Jadi manusia lama ini perlu ditanggalkan, dia perlu mati di dalam baptisan kita. Mati, dan kemudian kita menerima hidup yang baru supaya kita diperbaharui dalam roh dan pikiran. Roh kita dibarui waktu kita terima Tuhan Yesus. Yesus mati bagi kita, dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Apa yang baru? Roh yang baru. Roh kita ini adalah roh yang sempurna, sama seperti Tuhan Yesus, kudus, tidak bisa dikuasai oleh dosa. Saudaraku, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah mengampuni dosa kita, tapi dia menghukum dosa kita, tapi dihukumnya pada tubuh Kristus. Saya buka di dalam
Roma 8 ayat ke-1. Demikianlah, judulnya hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, yaitu menyelamatkan kita. Karena tidak berdaya oleh daging kita, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, serupa dengan bentuk manusia. Yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, di dalam tubuh tersebut. Supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi dalam kita. Saudaraku, ada tuntutan hukum Taurat ketika kita hidup dalam dosa. Ada tuntutannya, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Kau harus hidup dalam kutuk, kau akan mengalami kebinasaan kekal. Dan tuntutan itu dijalani oleh Yesus. Tuntutan itu supaya digenapi dalam kita, harus dihukumkan. Nah, hukumnya tetap dijalankan. Tuhan kita tidak mengampuni kita, tetapi dia menghukum. Dia tetap menghukum. Namun, di hukuman itu ditimpakan kepada tubuh Yesus yang tidak berdosa itu. Dia yang menanggung dosa. Dengan demikian, semua dosa kita seumur hidup itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dosa saya yang lalu, dosa saya hari ini, dosa saya yang besok. Dosa saya 10 tahun kemudian, dosa sampai seumur hidup saya. Semua dosa saya, hukuman yang untuk dosa itu, dosa 10 tahun, hukuman yang itu juga ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kita yang baru ini tidak lagi menerima hukuman atas dosa lagi. Jadi roh kita yang baru ini berbeda dengan Adam. Kalau Adam ketika dia jatuh dalam dosa, dia dikuasai oleh dosa. Namun kita tidak dikuasai oleh dosa lagi, dan tidak ada hukuman lagi atas dosa lagi. Saudaraku, itu adalah sesuatu yang memerdekakan kita. Dengan demikian, hal yang pertama yang Tuhan lakukan bagi kita adalah dia bebaskan kita dari kuasa dosa dan akibat dosa. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi kematian kekal. Semuanya sudah bebas. Nah, sekarang kita ini adalah ciptaan baru yang tidak akan pernah menjumpai kematian kekal, tidak akan lagi hidup di dalam kutuk. Tidak lagi. Jadi kalau iblis mau menipu kita seolah-olah kita masih hidup dalam kutuk, itu adalah tipuan. Itu pasti bukan dari Tuhan dan itu bukan hukuman. Kecuali kita mau dibodohi oleh Tuhan. Dibodohi oleh iblis. Oke? Iblis mau membodohi kita terus, menipu kita. Itu hal yang pertama. Sekarang hal yang kedua, skenario besar ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita supaya kita ini betul-betul boleh mengalami hidup yang terbaik sesuai dengan rancangannya. Yang pertama, dia bebaskan kita dulu dari dosa, dia lepaskan kita dari kuasa dosa, semua tuntutan itu dia lepaskan, tukaran sama Yesus. Yang kedua, selanjutnya, dia mau kita hidup yang dalam rancangan dia. Rancangan dia adalah, dia mau kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kita ini sekarang hidup di dalam mana? Di dalam kerajaan dunia, saudaraku. Dan Tuhan ngomong, aku melepaskan kamu dari kerajaan dunia. Sebab kerajaan dunia ini dikuasai oleh iblis. Iblis yang menguasai kerajaan dunia ini. Dan satu kali iblis ngomong sama Yesus, kau lihat dunia beserta seluruh kemegahan ini sudah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapa saja. Sujud dan sembahlah aku dan aku berikan kepadamu. Saudaraku, iblis menawarkan kerajaan dunia kepada Yesus. Tapi Yesus tidak tertarik. Yesus menawarkan kepada kita kerajaan Allah, saudaraku. Bukan waktu masuk surga, bukan. Di sini, saudaraku. Dia memberikan kita kehidupan yang baru, kehidupan kerajaan Allah. Namun, kehidupan kerajaan Allah dengan kehidupan kerajaan dunia ini berbeda total, saudaraku. Itulah sebabnya dia perlu kita mengerti dulu. Saudaraku, semua kerajaan itu punya hukumnya masing-masing. Ingat, nah dia perlu kita mengerti. Dia perlu kita berubah di dalam pemahaman kita dulu. Ada paradigma kita yang sudah melekat mendarah daging, paradigma kerajaan dunia, paradigma dunia ini, itu harus berubah, saudaraku. Saya ajak kita melihat di dalam Roma 12 ayat ke-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Saudaraku, yang perlu Tuhan lakukan, pertama dia bereskan roh kita, yang kedua dia mau supaya kamu berubah di dalam pikiranmu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah pemahamanmu. Kamu perlu paradigma yang baru. Kamu perlu berubah otakmu, pikiranmu itu, supaya kamu mengerti, kamu bisa membedakan, kamu bisa tahu mana kehendak Allah. Nah, kehendak Allah adalah apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Saudaraku, Tuhan perlu kita berubah. Nah, iblis setiap hari dia membombardir kita. Dia kan tidak bisa lagi menyerang kita karena kita udah dibebaskan dari kutuk. Kita udah bebas. Jadi tapi apa yang dia lakukan? Dia bisa menipu kita. Nah, dia mau menipu kita, dia mau menipu pikiran kita, dia membuat pikiran kita ini tidak bisa menerima segala yang baru, saudaraku. Nah, Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga dengan pikiran kita. Dia mau kita berubah. Kau jangan sama dengan pikiran dunia. Saudaraku, apa yang perlu kita bereskan? Pemahaman paradigma apa yang perlu kita perbaharui, saudaraku? Yang pertama adalah paradigma kita, pemahaman kita tentang Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, saudaraku, dia menyediakan segala yang baik. Dan dia berkata kepada Adam, semua buah di pohon, buah-buah di taman ini, semuanya boleh kau makan, semuanya. Kecuali buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dan kemudian si iblis dalam bentuk ular, dia datangin Hawa. Dia ngomong, pastilah Tuhan ngomong, semua pohon ini, semua buah ini gak boleh dimakan kan? Saudaraku, Hawa ngomong, nah begitu. Semuanya boleh dimakan. Kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Apakah iblis gak tahu? Iblis tahu. Iblis ini sedang mempermainkan pikirannya. Ketika Hawa menjawab begitu, maka si iblis ngomong, oh, kau tahu nggak kenapa kau nggak boleh makan buah itu? Saya mau kasih tahu, ini rahasia ya. Kalau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka kau akan jadi sama seperti Tuhan. Kau akan mengetahui baik dan jahat. Sekarang kau nggak tahu, tapi begitu kau makan buah itu, kau pasti akan langsung tahu. Kau akan sama seperti Tuhan. Nah, sekarang pikiran Hawa itu mulai terkontaminasi dengan apa yang disampaikan oleh iblis. Nah, Hawa mulai berpikir, ya enggak? Iya ya, kenapa enggak boleh makan? Ya enggak? Lagi pula kalau dimakan, ini akan membuat aku mengerti tentang baik dan jahat. Loh, apa enggak bagus? Jadi Hawa mulai berpikir, buah ini sudah kelihatannya sedap. Dan lagi pula, ini membuat pengetahuan, aku bisa tahu baik dan jahat, ini baik. Kenapa Tuhan mau menahan aku tidak boleh makan ini? Kenapa Tuhan harus melarang kita? Jadi dia bawa kepada Adam, Dam, coba kau lihat. Buah ini sedap banget loh. Kelihatannya udah mantap sekali gitu. Nah sekarang, kalau aku makan buah ini, aku akan bisa mengerti akan baik dan jahat. Lah terus kenapa kita nggak boleh makan? Kenapa Tuhan harus larang kita? Seolah-olah Tuhan itu tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Seolah-olah Tuhan itu menahan yang terbaik buat kita. Bukan begitu, Dam? Kenapa kita nggak boleh makan? Jadi dengan pemahaman dia yang salah terhadap Tuhan, Hawa mulai berpikir Tuhan tidak memberikan yang terbaik. Tuhan menahan yang terbaik untuk kita. Dia mulai punya pemahaman yang salah. Dan kemudian dia mulai makan. Waktu dia makan, Tuhan ngomong, aku kan sudah ngomong gak boleh makan. Kenapa kau makan? Mulai dari hari ini, terkutuklah kau tanah dan dengan bersusah payah. Mulai hari ini aku tidak mau bergaul. Kau keluar dari Taman Eden ini. Aku tidak bergaul lagi dengan kamu. Saudaraku, dan ini adalah akibat dari dosa. Saudaraku, itulah yang dilakukan oleh iblis. Iblis mau kita punya pemahaman yang buruk tentang Tuhan. Satu kali, Tuhan bicara sama iblis, please, kau lihat hambaku Ayub. Ayub ini orangnya luar biasa. Dia saleh, jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan aku. Ada orang seperti dia. Si iblis ngomong apa? Iyalah Tuhan, pasti dia baik. Soalnya,
Kamu lindungi dia terus. Kau proteksi dia sehingga aku nggak bisa jamah dia. Apapun yang dia kerjakan, kau berkati terus. Semua miliknya makin bertambah-tambah. Pasti dia bilang kau baik. Tapi aku bisa taruhan dengan kamu Tuhan. Kalau kau kasih kesempatan aku. Kalau aku boleh menjamah miliknya. Ketika dia kehilangan barang kesayangannya, orang-orang kesayangannya. Saya mau kasih tahu. Dia akan ngutuin kamu. Dia nggak akan bilang kau baik. Berani taruhan? Itulah kira-kira gambaran daripada yang terjadi waktu itu. Dan Tuhan ngomong, jadi tujuan daripada iblis adalah dia ngomong sama Tuhan, kalau kau menyentuh dia, kalau dia kehilangan miliknya, dia tidak akan bilang Tuhan baik. Dia akan bilang Tuhan jahat. Dia akan mengutuk itu Tuhan. Dan Tuhan ngomong, oke, aku kasih kamu kesempatan, kau boleh jamah miliknya, tapi kau tidak boleh jamah dirinya. Aku kasih kesempatan. Dan apa yang terjadi? Iblis begitu dikasih kesempatan, dia sikat habis. Semua harta Ayub habis. Padahal dia adalah orang terkaya. Habis, krut langsung. Bangkrut, krut. Dan anak-anaknya mati semua. Tapi Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Dia tidak berbuat dosa. Dan Tuhan ngomong sama si iblis, kau lihat, kau berusaha menghasut aku untuk melawan Ayub. Tapi Ayub, dia tidak melakukan hal yang salah. Dia tidak menuduh aku. Berarti kau kalah. Iblis ngomong gini, ya. Ada orang kadang-kadang dia bisa bersabar, dia bisa tahan kalau dia kehilangan barang-barang miliknya. Atau orang yang dia sayangi. Namun, kalau kau jamah dirinya, kau kasih dia sakit penyakit, kau jamah tulang dan dagingnya, dia pasti ngotoin kamu. Dia nggak mungkin akan bilang kamu baik. Maka tujuannya iblis selalu seperti itu. Maka Tuhan ngomong, oke, aku kasih kau kesempatan lagi, kau boleh jamah dirinya, tapi kau tak boleh ambil nyawanya. Dan apa yang terjadi? Iblis langsung timpakan dia semua sakit penyakit dari batok kepala sampai bawah kaki. Saudaraku, dia kena borok-borok saudaraku, sampai dia harus menggaruk pakai beling. Dan benar apa yang dikatakan iblis mulai terjadi. Ayub mulai berkeluh kesah. Dia ngomong, seandainya aku mati saja, seandainya aku tidak usah dilahirkan. Dia udah komplain, dia lebih baik mati saja, lebih baik dia nggak usah lahir, saudaraku. Dan kemudian teman-temannya mulai datang dan mulai ikut menghakimi. Dan dia membela diri. Dan dia ngomong apa? Tuhan itu, dulu dia bergaul sama aku. Sekarang dia meninggalkan aku. Tuhan itu tidak setia. Dan dia ngomong lagi, Tuhan itu tidak adil. Dia tidak adil. Dan makin dia ngomong, aku mau berperkara. Aku tidak salah. Berarti dia ngomong, Tuhanlah salah. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak setia, Tuhan nggak baik, saudaraku. Saudaraku, ini adalah Ayub yang dipuji Tuhan, yang hidup jujur, saleh, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Namun Ayub ini kemudian sudah menjadi berubah pandangannya, pemahamannya terhadap Tuhan. Dia mulai melihat Tuhan sebagai Tuhan yang tidak baik, Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang tidak setia, Tuhan yang bukan seperti dulu lagi, saudaraku. Dia mulai kecewa sama Tuhan. Dia mau berperkara sama Tuhan. Dia mau melawan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya setelah lewati berapa puluh pasal, 40 sekian pasal, Tuhan akhirnya menjawab Ayub. Ayub, kau ngomong kau berhikmat. Kau tahu ya, sekarang aku mau tanya kamu. Kemudian ketika Tuhan menjawab Ayub. Ayub tidak bisa jawab. Ayub ngomong apa? Tuhan, ampuni aku. Aku ini ngomong tapi gak punya hikmat. Aku gak ngerti apa yang aku ngomongin. Aku menyesal. Aku mencabut semua omongan aku itu. Dan aku duduk diam sekarang. Ayub minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena pandangan dia yang salah kepada Tuhan. Dan kemudian dia mencabut semua perkataan dia yang menyatakan kesalahan Tuhan. Pandangan-pandangan dia yang salah kepada dia. Dia cabut semuanya. Dan dia menyesal. Dia duduk diam dalam debu. Ketika dia membereskan paradigma dia membereskan pandangannya yang salah, pemahaman yang salah tentang Tuhan, saat itu juga Tuhan memulihkan Ayub. Ayub dipulihkan, seluruh kekayaannya kembali kepada dia, bahkan 2 kali lipat lebih kaya. Dia mendapatkan anak-anak lagi, anak-anak yang paling cantik di seluruh negeri.
Saudaraku, seluruh keluarga, semua teman-teman yang menjauhi dia, semuanya balik lagi kepada dia. Saudaraku, begitu mudah Tuhan ketika dia memulihkan keadaan Ayub, saudaraku. Namun keadaan Ayub tidak pernah pulih sampai pada saat pemahamannya dibetulin. Ketika dia punya pandangan yang salah kepada Tuhan, selama-lamanya dia tidak pernah mengalami pemulihan itu. Tidak pernah mengalami. Hari ini Tuhan tetap Tuhan yang sama. Dia bekerja di dalam hukumnya yang sama, saudaraku. Ketika pemahaman kita salah, kita tidak bisa hidup di dalam berkat kerajaan yang sudah dia sediakan bagi kita. Dia mau kita ini berubah. Berubahlah pikiranmu, kau jangan sama seperti orang-orang di dunia itu. Berubahlah. Ya enggak? Kau perlu memahami aku ini nggak mungkin mencelakai kamu. Berapa banyak kita punya pemahaman yang salah seperti Ayub. Kita ngomong, sekarang apa yang kualami ini adalah ujian daripada Tuhan. Keadaan buruk yang aku alami ini adalah hukuman dari Tuhan karena aku tidak hidup benar. Ini adalah Tuhan sedang mengajar aku. Saudaraku, ini adalah pandangan yang salah. Kenapa Tuhan harus menghajar kita dengan sakit penyakit, membuat kita mengalami kecelakaan supaya dia bisa mengajar kita? Kenapa dia harus menghukum kamu? Dia malah membebaskan kita dari hukuman dosa. Dia kirim Yesus supaya kita tidak mengalami hukuman. Dia nggak mau kita mengalami hukuman. Kenapa kita bisa berpikir ini adalah hukuman daripada Tuhan? Kenapa kita bisa berpikir bahwa Tuhan sedang menghajar aku, Tuhan sedang menguji aku? Tuhan tidak mencobai kita. Tuhan tidak mencobai kita. Saudaraku, Yakobus 1 ayat ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudaraku, Tuhan ngomong apa? Aku gak mencobai. Seringkali kita seperti Ayub, kita marah sama Tuhan. Tuhan, kau gak adil, kau gak setia, kau gak baik, kau gak ini. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa kau lakukan begitu kepadaku? Padahal bukan Tuhan, iblis yang melakukan. Berapa banyak ketika kita mengalami cobaan, kita mengalami pergumulan dalam hidup, kita marah sama iblis. Iblis, kurang ajar kau. Nah, pernah kita marahnya sama Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah lakukan itu. Iblis yang lakukan itu. Tapi kita gak pernah marah. Makanya iblis selalu menipu kita. Dia adalah penipu bapa segala dusta. Dia mau kita percaya dan hidup di dalam dustanya dia. Tapi Tuhan ngomong, jangan, lawanlah iblis. Saudaraku, Tuhan mau kita lawan iblis, lawan segala dustanya. Dia mau kita mempercayai dia. Saya ajak kita untuk lihat di Efesus pasal 1, mulai dari ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagi orang yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudaraku, Paulus ngomong apa? Aku berdoa supaya kau tuh diberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kau bisa kenal Tuhan dengan baik, supaya kau tidak punya pemahaman yang salah tentang Tuhan, dan supaya mata hatimu bisa melihat, kau bisa melihat apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Dikatakan apa? Apa yang menjadi pengharapan Tuhan. Tuhan itu apa yang menjadi harapan Tuhan terhadap dirimu setelah kamu diselamatkan, supaya kau ngerti betapa kayanya kemuliaan yang sudah disiapkan buat kamu, dan betapa hebatnya kuasa menyertai kamu. Dia mau supaya kita jangan salah paham kepada Tuhan, menganggap bahwa Tuhan mau kita mengalami hal-hal yang buruk. Itu adalah iblis. Tuhan mau kau ngerti, yang Tuhan inginkan adalah kau ngerti bahwa Tuhan menyediakan kemuliaan yang dahsyat dan kuasa yang hebat. Itu sedang menyertai kamu. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah
dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia, yaitu Kristus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dikatakan apa? Yesus ini, ingat, sudah menaklukkan semuanya. Segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, setan, iblis, semua nama yang dapat disebut, itu sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Dan segala sesuatu yang sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, dan Kristusnya ini dikasihkan kepada kita sebagai kepala, dan kita sebagai tubuhnya. Dia tinggal di dalam diri kita sebagai kepala, mau memerintah di dalam hidup kita, kita sebagai tubuhnya. Kalau segala sesuatu sudah ditaklukkan di dalam Yesus, maka semuanya ditakluk di bawah kita, saudaraku. Karena kita adalahnya tubuh Kristus, saudaraku. Dan Tuhan ada di bersama dengan kita. Saudaraku, dia mau kita mengerti tentang itu. Berapa banyak anak Tuhan hidup di dalam pemahaman yang salah, berjalan dalam paradigma yang salah, dan kemudian tidak pernah mengalami rancangan Tuhan yang terbaik. Hari ini Tuhan mau kita semua punya paradigma yang baru tentang Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Iblislah selalu melakukan hal yang buruk supaya kita punya pemahaman yang salah kepada Tuhan. Namun kalau kita bisa mengerti, kita tidak mudah ditipu oleh iblis. Kita akan hidup dengan pemahaman bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Yang kedua, pemahaman yang perlu dibetulin dalam diri kita. Yang pertama, pemahamannya adalah tentang Tuhan. Bahwa Tuhan tak pernah merancangkan yang buruk. Dia selalu merancangkan yang baik, dan dia sudah memberikan yang terbaik di dalam Yesus. Segala yang terbaik semuanya sudah ada di dalam Yesus dan diberikan kepada kita. Yang kedua adalah bahwa kita ada di dalam hukum kerajaan, saudaraku. Saya ajak kita melihat Matius pasal 6 ayat ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ngomong begini, kau carilah, katanya kamu jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Kamu jangan khawatir tentang kebutuhan hidupmu. Jangan khawatir. Jangan kamu sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang di luar sana setiap hari fokus hidupnya adalah mencari kebutuhan hidupnya. Tapi Tuhan ngomong bahwa kamu bukannya nggak butuh kebutuhan hidup. Kamu jangan khawatir tentang kebutuhan hidupmu. Sebab Bapamu di sorga. Kamu sekarang adalah anak Allah. Status kita yang baru adalah anak Allah. Bukan lagi orang yang tidak kenal Allah. Tapi engkau sudah diangkat anak Allah. Ketika kau terima Tuhan Yesus, kau mendapatkan hidup yang baru. Kamu menerima roh yang baru. Dan engkau sebagai sekarang adalah anak Allah, warga kerajaan Allah. Dan Tuhan ngomong apa? Bapamu tahu kau butuh. Dia tahu kau butuh cicilan mobilmu, cicilan rumahmu. Dia butuh, kau butuh makanan, butuh uang sekolah anakmu. Dia tahu semua kebutuhanmu. Dan dia katakan apa? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Tapi yang paling penting bagi kamu bukan seperti bangsa yang tidak kenal Tuhan, yang mengejar kebutuhannya itu. Kamu perlu dapatkan kerajaan Allah dan posisimu sebagai orang benar. Kebenarannya Yesus itu kau perlu terima. Saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita kebenarannya. Kita nggak pernah benar. Kita mau lakukan apapun gak pernah benar. Orang-orang dunia berusaha hidup benar. Dia berusaha untuk kudus, berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, kita gak pernah benar di hadapan Tuhan. Kita salah terus. Karena apa? Kita dikuasai oleh dosa. Namun, Yesus itu memberikan kebenarannya. Dia 33,5 tahun hidup sebagai orang benar. Kebenarannya kasihkan kita. Kita tidak pernah sampai kepada Bapa, berkenan di hadapan dia, memanggil dia, mendekat kepada dia, tidak akan pernah bisa kalau bukan dengan kebenaran Yesus. Maka Tuhan mau kita itu hidup dengan kebenaran Yesus, datang kepada Bapa, dan engkau selalu benar. Engkau pasti selalu benar.
Waktu engkau selalu benar di hadapan Bapa, kau perlu hidup dalam hukum kerajaan Allah. Dia katakan apa? Kau cari kerajaan Allah. Hiduplah dalam hukum kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Saya mau kasih tahu, ketika Tuhan membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, Tuhan itu dia akan membuat kita seperti Adam kembali. Dia menyediakan segala sesuatu. Dia ciptakan dulu semua kebutuhan Adam. Semua pohon, semua binatang, segala sesuatu udah diciptakan. Taman yang terbaik udah disiapkan. Baru dia taruh Adam di situ. Demikian juga kita. Waktu dia menciptakan kita baru kembali dengan roh yang baru, dia memberikan kehidupan yang terbaik. Dia memberikannya kepada kita, kehidupan yang terbaik dulu. Semuanya dia siapkan. Dan dia mau kita menerima itu. Gimana cara menerimanya? Kamu perlu hidup dengan hukum kerajaan Allah. Dunia ini punya hukum dunia, tapi kerajaan Allah punya hukum kerajaan Allah, dan itu bertolak belakang, berbeda. Contoh, saya ajak kita lihat dulu ya, apa yang Tuhan sediakan di dalam Ulangan pasal ke-8 mulai dari ayat ke-7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Tuhan ngomong apa? Ini berbicara tentang kehidupan kita. Saya selalu menjelaskan perjanjian baru itu menceritakan tentang apa yang digambarkan Yesus di perjanjian lama menggambarkan perjanjian baru, saudaraku ya. Perjanjian lama di mana bangsa Israel Tuhan keluarkan dari tanah Mesir. Tanah Mesir ini berbicara tentang dunia. Penguasanya yaitu Firaun berbicara tentang setan iblis, saudaraku. Dan bangsa Israel berbicara tentang umat Tuhan. Tuhan lepaskan kita dari kerajaan dunia ini, masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini berbicara tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan ngomong, aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir ini, masuk ke dalam kehidupan yang baru. Negeri yang baik, di mana semuanya lengkap. Sungai, mata air, danau, lembah-lembah, gunung-gunung, gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, semuanya ada di situ. Satu negeri di mana kau akan makan, tidak usah berhemat. Mau tanggal 1 kek, mau tanggal 31 kek, kau makan tidak usah berhemat. Satu negeri kamu tidak akan kekurangan apapun. Kau akan makan sampai kenyang dan kau bisa memuji Tuhan Allahmu. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku, Tuhan ngomong apa? Satu hari kau akan hidup dengan hidup yang baik. Satu hari setelah kau makan dan kenyang, kau akan punya rumah yang dipapani dengan baik dan mendiaminya. Kau akan punya rumah yang baik. Ini adalah semuanya hidup yang baik yang Tuhan gambarkan. Satu hari dikatakan apa? Waktu itu kamu lihat kambing dombamu, emas perakmu, segala yang ada padamu bertambah banyak. Saudaraku, itu yang digambarkan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 6. Ketika kau hidup di dalam hukum kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan bertambah. Kamu tadinya tidak memiliki, akan menjadi memiliki. Kamu tadi memiliki sedikit, akan mulai menjadi banyak. Semuanya itu akan makin bertambah-tambah. Emas perakmu, kambing dombamu, lembu sapimu, semua yang ada padamu bertambah banyak. Kau harus ingat, Tuhan akan melepaskan kamu dari semua
tanah yang gersang, yang gak ada air. Tuhan bisa buat batu keluar air buat kamu. Tuhan bisa kasih kamu makan dari roti mana yang kau tak pernah lihat punya. Dia akan memelihara hidupmu. Kau jangan pikir bahwa itu semua kekuatanmu. Jangan pikir kamu yang hebat. Kamu gak hebat, tapi Tuhan menyediakan semuanya. Dia yang kasih kekuatan buat kamu. Dia yang kasih peluang. Dia pertemukan dengan orang-orang yang tepat kepadamu. Dia membuat matamu bisa melihat hal-hal yang bagaimana dia memberkati. Saudaraku, itu semua datang daripada Tuhan. Amin. Itu adalah pemberian dia. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah yang dia siapkan. Dia udah siapkan tanah perjanjian itu. Kamu belum lihat, kau belum sampai. Tapi kau akan sampai. Dan kau akan melihat, kau akan mengalami semuanya itu. Kalau sampai itu terjadi, kau jangan sombong. Itu bukan kamu. Saudaraku, hari ini Tuhan menyiapkan hal itu kepada kita. Dia ingin kita mengerti bahwa bukan kamu yang akan mengalami semua. Sekarang setelah engkau menerima hidup yang baru, engkau perlu hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup dalam hukumnya, kau pasti akan mengalami apa yang sudah Tuhan siapkan. Semuanya Tuhan sudah siapkan. Saya ajak kita lihat di dalam Ulangan pasal 11 sekali lagi. Ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudaraku, Tuhan ngomong apa? Tempat yang kau akan pergi itu, kehidupan yang kau akan alami itu, negeri yang kau akan pergi itu, nah seperti waktu kau di tanah Mesir. Tanah Mesir berbicara tentang apa? Dunia. Yang seperti setelah kau taburi itu ukurannya kebun sayur, Setelah kau taburi kau harus airi dengan setengah mati. Tapi yang aku berikan kepada kamu bukan ukurannya kebun sayur, ukurannya bergunung-gunung, berlembah-lembah. Ya enggak? Setelah kau taburi, kau nggak akan airi dengan setengah mati. Ukuran kebun sayur aja setengah mati. Tetapi akan mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Dan negeri ini akan dipelihara oleh Tuhan. Mata Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun. Menjadi CCTV-nya. Supaya nggak ada belalang pelahap, belalang pelompat yang akan menghabiskan milikmu. Saudaraku, ini semua dari Tuhan. Negerinya bergunung-gunung berlembah-lembah dari Tuhan. Hujannya dari Tuhan, pemeliharaannya dari Tuhan, yang menjaga itu mata Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun, semuanya dari Tuhan. Itu loh yang pengen Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita seperti konsep kita seperti orang dunia, berusaha setengah mati. Ya enggak, kalau dia nggak bisa, apa yang dia lakukan? Dia mulai menggunakan cara menipu. Kalau dia nggak bisa, dia gunakan cara dukun. Saudaraku, itu orang-orang dunia. Fokus kepada bagaimana memperoleh kebutuhannya, saudaraku. Tapi Tuhan ngomong, berubahlah, kau jangan sama seperti dunia. Berubah pembaruan bedimu supaya kau tahu mana menjadi kehendak Allah. Apa yang baik, kehendak Allah adalah apa yang baik, apa yang berkenan. Kita bisa memperoleh segala sesuatu, tapi belum tentu berkenan. Ketika kau mulai menipu, ketika kau mulai pakai dukun, ketika kau mulai cara-cara yang nggak benar, kau nggak berkenan. Ya nggak? Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Tuhan mau kau mengalami itu, berubah. Saudaraku, hukum dunia mengajarkan kita bahwa semuanya itu pakai tentang kelayakan kita. Dia memakai hukum kelayakan. Kalau kau sekolah tinggi, kau punya modal banyak, kau punya koneksi, kau bisa lakukan ini, kau cerdas, kau punya pengalaman tinggi, kau bisa berhasil. Itu hukum dunia. Kalau kau banyak menjilat atasanmu, kau mungkin bisa berhasil. Tapi hukum kerajaan tidak demikian. Hukum kerajaan berdasarkan kasih karunia. Kita mendapatkan, memperoleh segala sesuatu itu adalah pemberian daripada Tuhan. Dia ajarkan kepada kita, ya enggak, bahwa kamu boleh minta apapun kepada Tuhan. Ya enggak, kalau kau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Itu kasih karunia. Kasih karunia bahwa segala sesuatu itu ada di dalam Yesus dan dia mau berikan kepada kita. Dia mau kau hidup di dalam dia, kau tinggal di dalam dia dan kau minta sama dia. Itulah sebabnya dia memberikan kepada kita hukumnya. Hukumnya adalah minta maka kau akan diberi, cari kau akan mendapat, ketuk dan pintu akan dibukakan bagimu. Itu adalah hukum kasih karunia, saudaraku. Satu kali ada seorang perempuan ketangkapan berzina dan kemudian dibawa kepada Yesus.
Dan orang Farisi ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus. Menurut hukum loh ya. Menurut hukum Taurat, orang perempuan ini yang ketangkapan berzina itu harus dilempar batu sampai mati, harus dirajam. Bagaimana menurut pendapatmu? Tuhan ngomong apa? Kamu yang nggak pernah berbuat dosa, kamu ambil batu lempar duluan. Satu, Alkitab mencatat bahwa semua orang langsung meninggalkan perempuan itu. Yesus bertanya, kemana orang-orang yang mau melempar kamu tadi? Semuanya udah pergi. Oke, kalau gitu aku juga tidak akan menghukum engkau. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat perempuan ini tidak dihukum oleh Tuhan? Tuhan adalah orang yang layak ambil batu untuk lempar dia, karena Yesus adalah orang yang tidak berbuat dosa. Dia boleh ambil batu, lempar duluan, saudaraku. Namun Yesus tidak melempar batu. Apa yang menyebabkan perempuan ini tidak dilempar, tidak dihukum? Nggak ada. Apakah perempuan ini baik? Dia nggak baik, dia berzina. Apakah dia melakukan sesuatu kepada Yesus? Nggak ada. Nggak ada apapun yang membuat dia layak untuk dia tidak dihukum. Namun dia dibebaskan dari hukuman. Itulah kasih karunia. Amin, saudaraku. Dan Tuhan mau kita hidup dalam kasih karunia. Kita pun seperti itu. Apa yang membuat kita bisa menerima kebaikan daripada Tuhan? Nggak ada. Kita bajingan semua, kita penjahat semua, kita selalu hidup dalam dosa. Namun kita dibebaskan dari hukuman. Dan kita menerima hal yang baik. Bukan karena kita mempunyai kemampuan. Enggak. Karena engkau adalah anak Allah yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan yang terbaik. Dia mau, kau nggak perlu hidup seperti orang dunia yang ngoyo, setengah mati, bahkan menggunakan cara-cara yang salah. Dia mau kau fokus, kau betul-betul memahami hukum kerajaan Allah. Dan kau hidup di dalamnya. Dengan mempertahankan kebenaran yang Tuhan Yesus berikan kepadamu. Maka kau akan mengalami semuanya itu ditambah-tambahkan kepadamu. Seperti yang terjadi. Nanti, satu saat nanti kau akan makan sampai kenyang. Kau tidak akan kekurangan apapun. Suatu saat nanti semua milikmu akan bertambah-tambah. Itulah tanda di bawah segalanya sudah ditambahkan kepadamu. Amin, saudaraku. Hari ini Tuhan mau kita hidup dengan hukum kerajaan. Dia mau kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Kalau kita ini penerima kasih karunia, Dia mau kita memperhatikan, memperlakukan orang lain juga dengan hukum kasih karunia. Kalau orang ini dia datang kepadaku minta tolong kepadaku, tapi kemudian dia harus tunduk kepadaku, menjilat-jilat kepadaku, dia harus betul-betul sujud kepadaku, dan kemudian aku tolong dia, saudaraku, itu bukan kasih karunia. Tapi aku menolong dia, bukan karena dia baik, bukan karena dia menjilat aku, bukan karena dia melakukan sesuatu buat aku. Aku tolong dia karena akunya adalah anak Allah. Aku adalah orang yang hidup dalam kasih karunia. Dan aku memperlakukan dia bukan karena dia, tetapi karena aku adalah penerima kasih karunia. Aku memperlakukan dia dengan kasih karunia juga. Orang ini ditolong karena kasih karunia. Orang ini berbuat salah berkali-kali. Aku mengampuni dia bukan karena dia layak diampuni. Aku mengampuni dia karena kasih karunia. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita mengampuni orang 70 kali 7 kali. Bukan karena orang itu layak tidak layak. Kalau hukum dunia mengajarkan gitu, nggak bisa Pak. Dia ini bukan pertama kali, bukan kedua kali, ini sudah 3 kali dia begitu. Ini sudah kurang ajar. Kalau gitu dia akan melonjak. Itu hukum dunia. Tuhan ngomong apa? Kalau kau sendiri bagaimana? Apakah kau akan apakah kau akan menjalani hidup dengan hukum dunia atau hukum kasih karunia? Kalau kau mau dengan hukum dunia, maka 3 kali kau buat kesalahan, aku mulai hukum kamu. Matilah kita di hadapan Tuhan semua. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan membebaskan semua dosa kita sampai kita mati. Seluruh pelanggaran kita semua dihapus oleh Tuhan. Dan dia mau kita hidup dalam kasih karunia itu. Dan kita memperlakukan orang lain dengan kasih karunia itu. Saudaraku, hari ini ketika paradigma kita diubahkan, aku ini adalah warga kerajaan Allah. Aku menerima segala yang terbaik dari Allah. Bukan karena aku mampu, bukan karena aku baik, tapi aku menerimanya sebagai kasih karunia. Dan dengan demikian, kita akan selalu ingat, kita nggak akan sombong. Aku ini sekarang kaya, ini karena aku hebat. Bukan, aku ini terima kasih karunia. Semakin aku berhasil, semakin besar kasih karunia yang sudah aku terima. Demikian juga ketika aku memberkati orang lain.
Aku tidak melihat ini adalah hartaku yang begitu banyak yang aku usahakan dengan kekuatanku. Tapi aku melihat sebagai bahwa orang ini layak menerima kasih karunia. Seperti aku dulu mengalami, aku pengen dia mengalami kasih karunia. Aku pengen menjadi alatnya Tuhan. Aku ini warga kerajaan Allah. Aku adalah bendaharanya Tuhan. Aku memberkati dia, bukan karena dia baik kepadaku. Tuhan ngomong, kalau kau baik kepada orang lain karena dia baik kepadamu, so apa hebatnya kamu? Kamu sama saja dengan orang-orang dunia itu. Sama saja dengan penjahat itu. Kalau kau mengampuni orang lain karena dia mengampuni kamu, timbal balik kali, kamu udah hebat. Sama aja kau dengan penjahat itu. Tuhan ngomong, kamu jangan seperti itu. Kalau orang jahat sama kamu, kau doakan dia, kau berkati dia. Itu adalah hukumnya Tuhan. Itu hukum kerajaan Allah. Tahun ini, Tuhan mau kita punya paradigma yang baru. Jangan hidup dengan cara dunia lagi. Karena itu hukum kerajaan dunia. Hiduplah dengan hukum kerajaan Allah. Sari betul-betul, hidup betul-betul dengan hukum kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Saya undang kita bangkit berdiri. Sekimu kasakanana takanana. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Bapa. Hari ini kami melihat gambar besar bagaimana Engkau menyelamatkan kami. Engkau memang tampaknya tidak mengampuni kami, tapi Engkau melakukan jauh lebih baik lagi itu. Engkau memberikan Yesus sebagai pengganti kami untuk menerima semua hukuman itu seumur hidup kami, sehingga kami seumur hidup kami tidak pernah lagi dihukum oleh karena pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah membebaskan kami dari semua hukuman. Bukan karena kami baik, bukan karena kami berhasil hidup sesuai dengan standar hukum Taurat, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami menerima kasih karunia itu. Bukan hanya kami dilepaskan dari hukuman, tapi Engkau pun sudah menyediakan kepada kami kehidupan yang terbaik. Kehidupan kerajaan Allah dengan segala berkat yang terbaik yang sudah Kau siapkan bagi kami. Dan Engkau ingin kami mengambilnya dengan iman kami, percaya kepadamu, dan kami tinggal di dalam Engkau. Engkau mau kami mencari kerajaan-Mu, kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, hukum-hukum kerajaan-Mu, supaya kami boleh menerima segala berkat itu. Bapa, tolong kami supaya kami tidak punya pemahaman yang salah terhadap Engkau. Tolong kami Bapa, ketika kami mengalami begitu banyak serangan iblis yang berusaha mencobai kami, ajar kami untuk kami punya iman yang teguh, yang tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah melakukan itu pada kami. Setan iblis sedang berusaha menipu kami. Kami mau melawannya dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau tetap mendeklarasikan kemenangan-kemenangan yang kami miliki di dalam Yesus. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai berbicara. Saat ini hamba minta Roh-Mu yang kudus boleh turun ke atas anak-anak-Mu, memberkati mereka, mengurapi mereka, dan menjamah pikiran mereka. Biarlah mulai dari hari ini, di tahun 2022 ini Bapak, pemahaman mereka berubah. Mereka memiliki paradigma yang baru tentang Engkau, tentang apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup kami, tentang bagaimana kami menerima segala berkat yang terbaik itu. Jangan biarkan kami hidup dengan paradigma yang lama, sesuai dengan seperti orang-orang dunia ini. Tuhan Yesus, ajar kami, tolong kami, Roh Kudus tolong kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh mengalami semua rancangan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Yesus sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan sebagian dari yang kita miliki. Sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita tunduk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada hari ini kalau kami boleh kembali Tuhan beribadah secara onsite Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan Tuhan sebagian dari yang kami miliki Tuhan. Biarlah segala yang kami berikan pada hari ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan ketulusan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.
Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Siap lompat buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Lompat sama-sama buat Tuhan. Suara katakan sama-sama. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Amin. Ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Sing it out. Oh, dengan apa ku balas? Kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian. Ku hanya bagimu, Yesusku. Haleluya, sama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang berjanji, Dia yang sanggup menggenapi segala perjanjiannya. Genapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Katakan, kiranya Engkau memberkati. Perluas daerah kami ya Tuhan. Dan kiranya tanganmu melindungi daripada malapetaka. Kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita sembah. Mari kita sembah Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, Ramadan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah. Sembah. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan di awal tahun ini, di awal pertama pembukaan gereja ini. Biar Roh Kudus tetap berkuasa di tengah kami. Oh, jangan pedulkan diri kananmu, sembah, sembah. Oh, Ramadasi kalala wala wala wala. Oh, Ramab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 
Marilah boleh kita berkata di hadapan Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Saat ini kita memasuki tahun 2022, di mana banyak tantangan. Pandemi juga belum berakhir. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memberkati kita, Allah yang sanggup melindungi kita. Bahkan Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Saya percaya sepanjang tahun 2022 ini, perlindungan Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Mari saudaraku, mulai hari ini, biarlah kita mulai semakin sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Biarlah kita memiliki paradigma yang baru. Biarlah kita mau mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami boleh memulai ibadah kami. Kami mau Bapa, di ibadah-ibadah kami yang selanjutnya, penyertaan Tuhan selalu ada bersama kami. Dan kami percaya
mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Biarlah kami yang datang dalam keadaan sakit boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Bahkan kami yang datang dengan persoalan yang berat, Tuhan berikan jalan keluar. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Saat ini Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Bapa. Kami mengucap syukur selama pandemi ini bangsa kami sudah berhasil mengatasi gelombang-gelombang yang ada dari evolusi COVID-19. Kami percaya Bapa, hikmat-Mu turun atas Bapak Presiden kami, pemerintah kami dari yang atas sampai yang paling bawah. Juga untuk yang di Kota Madya ini Tuhan, Surabaya ini Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan berikan keamanan, Tuhan lindungi. Kami juga berdoa khusus buat jiwa-jiwa yang ada di Surabaya ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, oleh karena lawatan Tuhan yang dahsyat, jiwa-jiwa yang di Surabaya ini boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya di Surabaya Tuhan, tapi juga di seluruh Indonesia akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikunyoro Harjo. Kami juga berdoa untuk Bapak Johan Handoyo. Kami berdoa untuk Pak Irwan Wijaya. Kami berdoa khusus untuk Pak Petrus Eng dari tempat ini. Tuhan, Kau berkati mereka, hamba-hamba-Mu ini. Kau jagai mereka. Kau berikan pada mereka kekuatan, kesehatan untuk melayani Engkau. Biar Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Biar di tahun 2002 ini Tuhan, urapan double porsi turun atas mereka Tuhan. Biar mereka memakai urapan ini untuk menyatakan kebesaran-Mu. Oh, mereka akan melakukan perkara yang besar di dalam Engkau Tuhan. Pakai pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Berkati keluarga mereka. Kau jagai mereka satu persatu. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan berpisah. Sebelum berpisah kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.